Perkenalkan, nama saya Julian Simbolon. Di sini saya akan membuat suatu tugas sejarah yang diperkenankan untuk membuat video dengan guru pembimbing saya, guru sejarah saya, Bu Azizah Fajarningrum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bias sejarah. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian bias sejarah itu seperti apa. Bias sejarah adalah adanya suatu obsesi atau bias yang terjadi ataupun timbul ketika proses perekonstruksian suatu peristiwa sejarah yang berakhir atau berujung kepada penuturan yang memihak ataupun false information atau informasi yang salah atau tidak sejalan dengan fakta. Untuk contoh bias sejarah yang saya tulis ataupun yang akan saya ungkapkan pada video ini yaitu mengenai Atlantis. Atlantis, tapi dia lebih mengarah ke hal yang lebih spesifik. Orang-orang mungkin sudah membahas tentang Atlantis, tapi saya akan membahas tentang Atlantis yang tenggelam di Laut Jawa. Nah, setelah melakukan berbagai penelitian ataupun studi pustaka atau melalui sumber-sumber referensi yang tersedia di internet, di sumber pertama saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Ahli teknik hidrologi Doni Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis oleh filsuf Plato pada 360 tahun sebelum Masehi. Dani meneliti tentang dialog antara Timawes dan Critias sejak 2010 dengan poin yang diperoleh dari dialog kedua tokoh itu, Timawes dan Critias. Yang pertama itu, perkiraan lokasi dan ibu kota Atlantis di Laut Jawa identik dengan terumbu karang gosong Gea atau Annie Florence Reef. Terletak di 150 km timur laut Pulau B. Pulau B dikategorikan sebagai pulau yang masih belum diketahui hingga sampai sekarang. Poin yang kedua, kehancuran Atlantis diakibatkan oleh tsunami dan gempa bumi. Puing kuta tenggelam karena kenaikan permukaan air laut dan juga karena pencairan es kutub. Setelah mencari informasi melalui sumber pertama yang saya dapat di history.com, yang kedua saya mencari informasi yang sedikit serupa dengan Atlantis tenggelam di Laut Jawa, tapi ternyata juga terdapat di website yang sama. Nah, penuturan sejarah di sumber kedua berisikan sebagai berikut. Di sumber kedua mengandung pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan informasi pada sumber pertama. Juga Atlantis disebut sebagai kota agung yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dan cerita ataupun rekayasa yang telah dibuat selama ini ditulis oleh seorang filsuf ternama yang hampir rata-rata penuturan dan pemikirannya hampir terjadi secara nyata yang mengakibatkan orang-orang dapat percaya terhadap filsuf ini. Filsuf ini bernama Plato, seorang filsuf terkenal yang berasal dari Yunani. Plato menulis di Atlantis sering terjadi gempa bumi yang mengerikan, begitu juga banjir. Dan di dalam satu hari, pulau itu hilang di dasar laut. Secara tidak langsung, Plato menyatakan Atlantis tenggelam di perairan utara dan barat Afrika, tenggelam pada 12.000 tahun lalu dan musnah seutuhnya. Kemudian, poin yang saya dapat dari sumber kedua ini adalah teori ini semakin sering dikembangkan oleh filsuf-filsuf dan peneliti yang profesional yang mengatakan bahwa Atlantis hanya tenggelam di kedalaman beberapa kaki, sebuah benua yang tenggelam dikarenakan kenaikan permukaan air laut seperti yang dikatakan Plato. Yang kemudian ada seorang penulis juga bernama Charles Berlitz yang mengklaim Atlantis adalah benua yang nyata terletak di pesisir Bahama namun hilang ditelan oleh segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah tempat di mana banyak pesawat kapal-kapal yang kehilangan radio navigasi yang disebabkan oleh hal-hal misterius yang mengakibatkan konspirasi Atlantis tenggelam di Laut Jawa ataupun Bermuda semakin asing tentang keasliannya ataupun fakta tentang Atlantis tenggelam di Laut Jawa ini. Dengan kesimpulan dari kedua sumber ini, Atlantis merupakan sebuah peradaban dan kota yang sangat maju dan makmur di zaman dahulu. Namun tidak diketahui karena apa, hanya dalam semalam Atlantis mampu ditelan oleh laut hingga tidak dapat dipastikan kebenarannya di mana
lokasi pasti di mana Atlantis itu tenggelam. Terus dikarenakan misterius dan kerap menimbulkan kontroversi, sejarah Atlantis ini sering dibahas oleh peneliti, penulis yang terkenal agar dapat mengungkap kebenarannya, walaupun sama sekali belum dapat dipastikan berita tentang Atlantis ini faktual atau tidak. Yang kedua, beragamnya teori yang kerap timbul mengakibatkan suatu kontroversi antara pembaca dengan penulis. Berbagai macam pencarian dan bukti yang diperoleh, namun hasilnya sama, yaitu nihil, sama sekali tidak membuahkan hasil. Kenapa alasan menjadi kontroversi? Atlantis dilabeli sebagai suatu misteri yang sulit untuk dipecahkan. Yang kedua, dikarenakan label peradaban kuno modern yang mengakibatkan orang-orang semakin bertanya-tanya gitu. Bayangin, peradaban kuno tapi modern, maksudnya apa? Mungkin sebuah peradaban yang jauh-jauh eksis ataupun ada di tahun-tahun sebelum kita lahir, bahkan sebelum dimana manusia masih dalam zaman purbakala, yang dimana Atlantis ini memiliki gaya hidup yang modern, contohnya dalam agriculture, food, atau bangunan atau segala macam. Yang kedua, terlalu banyak teori yang timbul yang mengakibatkan Atlantis ini sebagai suatu sejarah yang kontroversi yang masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, ketidakpastian mengenai dialog Plato akan Atlantis. Mungkin itu sekian dari Atlantis tenggelam di Laut Jawa ataupun di segitiga Bermuda. Pembahasan saya sampai di sini aja karena ya tidak ada perlu panjang lebar. Sumber yang saya ambil yaitu www.history.com. Yang kedua kumparan.com. Sekian, dadah.